Oke, ini contoh yang tadi disampaikan, contoh produk IoT yang telah diimplementasikan. Nah, ini adalah contoh yang kami buat, yang kami develop. Ini awalnya di sini ada namanya gas smoke detector, gitu ya. Jadi di sini ada dua fungsi. Awalnya ini adalah gas smoke seperti ini casingnya. Jadi casingnya masih seperti ini. Yang ini hanya warning saja. Jadi pada saat ada asap atau ada gas terdeteksi, maka dia buzzernya nyala di tempat dan juga nyala di aplikasi. Ini adalah versi pertama. Nah, pengembangannya ini versi pertama. Terus berikutnya langsung versi kedua. Nih versi keduanya agak bagusan nih, agak hitam gitu ya. Nah di sini para peserta semuanya tolong dicek. Berarti ada pengemasan, berarti casingnya. Jadi casingnya diharapkan nanti pada saat membuat project IoT itu diharapkannya real. Jadi bukan dari kardus diharapkannya ya. Jadi bukan dari kardus, bukan dari cellofoam. Mungkin akrilik masih bisa, silakan gunakan stiker gitu kan. Nah ini adalah contoh produk yang terimplementasikan. Ini transformasinya seperti ini. Ini versi 1, versi kedua. Nah ini versi ketiga yang sudah disempurnakan. Jadinya seperti ini. Kami punya brandnya adalah Karya SMK. Jadi dari yang seperti ini, yang putih, lanjut ke yang hitam. Terus berikutnya adalah yang ini. Yang ini sudah digunakan, alhamdulillah di semua sektor ya. Baik itu di pendidikan maupun ada di masyarakat umum. Terus berikutnya setelah ini casingnya sudah bagus, berikutnya adalah adanya kemasan. Jadi kemasannya tolong nanti dibuatkan juga pakai dus kecil, mungkin silakan lah pakai karton gitu kan. Terus nanti labelin, Anda produknya pingin jadi merek apa seperti itu, silakan gitu ya. Nah, ini yang dimaksud supaya nanti tujuannya seperti ini gitu kan. Ini hanya sebagai contoh. Nah ini contoh berikutnya yang tadi adalah gas smoke detector. Ini yang kita kolaborasi dengan PPTK ITB. Nah ini adalah produk IoT untuk absen RFID ya, absen RFID yang terkoneksi langsung secara real time. Nah ini sudah digunakan di beberapa sekolah di SD gitu ya. Ini sementara pasalnya masih di kalangan pendidikan gitu ya. Nah ini di sini mesin absen ini berbentuknya RFID tapping, langsung nanti masuk laporan ke sistem, terus berikutnya nanti notifnya langsung ke orang tua. Jadi pada saat siswa hadir di sekolah, maka orang tua mengetahui. Nah ini adalah contoh produk IoT yang telah dikembangkan. Nah berikutnya adalah kita tadi kan ada contoh produknya yang sudah berbagai mungkin pengembangan ya. Kalau kami sudah melakukan pengembangan. Nah berikutnya adalah harus ada nilai jual atau ada proses bisnis. Nah yang gas smoke detector ini kami sudah jual secara umum di masyarakat. Mungkin marketplace yang kami gunakan ini adalah Tokopedia, berikutnya ada Bukalapak, berikutnya adalah ada Shopee dan seterusnya. Diharapkan produk-produk kita dalam negeri ya itu bisa terserap di masyarakat, baik yang kita di kalangan nasional maupun internasional. Nah ini produk yang sudah dikembangkan dan sudah diimplementasikan gitu ya. Syukur-syukur nanti kami harap pada saat nanti peserta membuat produk dengan kemasan meskipun seadanya gitu ya, mungkin berani membuat display dulu, simpan di sebuah di marketplace gitu ya. Ini supaya menandakan proses bisnisnya berjalan. Oke, berikutnya tadi adalah contoh, berikutnya adalah masuk ke teknis. Nih, konten tugas akhir. Ini tugas akhirnya ada perancangan produk, terus berikutnya ada originalitas produk, ada proses pembuatan produk, implementasi, manfaat produk, orientasi produk ke masa depan, serta uji coba di masyarakat. Terus berikutnya adalah konsep teknik, pemahaman teknik, efisiensi, perangkat keras, nilai estetika. Nah, di sini nanti di konten produk yang poin 1 tadi ada perancangan produk. Ini diharapkan para peserta semuanya dituangkan dalam bentuk proposal. Jadi nanti para peserta semuanya membuat proposal untuk perancangan produknya. Ini produknya apa nih, gitu kan? Kalau tadi misalkan gas smoke detector, seperti apa perancangannya, gitu kan?
rancangan seperti apa, fungsinya untuk apa saja gitu kan. Terus berikutnya adalah harus original. Jadi harus original ini belum dilombakan lah mungkin ya, belum pernah dilombakan dan betul-betul murni itu didapat karena adanya KKSI 2020 gitu. Jadi harus ada originalitas produk gitu. Berikutnya adalah proses pembuatan produk. Nah, di sini diharapkan nanti didokumentasikan pada saat perakitan produk itu para peserta semuanya mendokumentasikan semua yang dilakukan, kegiatan-kegiatan dilakukan itu didokumentasikan dalam bentuk foto, nanti bisa diuraikan juga, nanti disampaikan juga di video gitu ya. Berikutnya adalah implementasi. Nah, setelah produk ini karena KKSI ini paling panjang ya, yang 2020. Kalau 2019 itu kita memberikan waktu untuk proyek itu kurang lebih ada sekitar 3 mingguan. Nah, di 2020, alhamdulillah kami diberikan waktu 1 bulan, ya 1 bulan itu untuk membuat proyeknya. Mungkin 1 bulan lebih ya, 1 bulan karena kita mulai besok itu Anda sudah merancang proyeknya dan nanti paling lambat tanggal 30 itu sudah selesai semuanya. Di implementasi di sini, produk yang sudah dibuat itu harus bukan jadi tidak demo internal. Jadi tidak digunakan di demokan internal, diharapkan itu demonya sudah terpasang, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Silakan tentukan tempatnya. Misalkan Anda mengambil proyeknya perikanan, misalkan ada, contohnya misalkan ada smart feeder, misalkan membuat feeder. Berarti Anda harus melakukan uji cobanya real kolam, gitu ya. Kalau bisa di real kolam. Jadi bukan hanya prototipe semburan, tapi kalau jika bisa apapun yang terjadi, silakan real penempatannya adalah sesuai dengan real permasalahan yang ada di sana, gitu ya. Berikutnya misalkan ada yang COVID, untuk Anda membuat hand sanitizer misalkan. Berarti Anda ini di mana akan digunakannya? Boleh di rumah, silakan di rumah. Siapa yang menggunakan, gitu ya. Kalau bisa libatkan masyarakat, libatkan bukan tim Anda. Jadi bukan tim Anda yang mencoba, tim Anda hanya awal saja. Pada saat implementasi, gunakan atau ada entitas lain. Jadi uji cobanya sama orang lain gitu ya. Jadi supaya nanti muncul masukan-masukan gitu. Apakah itu dari Bapak Ibu guru gitu kan, dari orang tua, dari tetangga, dari masyarakat dan sebagainya. Itu diharapkannya pada saat implementasi itu ada entitas lain. Ya, tadi untuk implementasi sekali lagi ini yang menjadi poin penting. Diharapkan produk tersebut diuji coba sesuai dengan real permasalahan di lapangan. Apabila Anda membuat untuk protokol COVID, hand sanitizer misalkan, cuci tangan, berarti itu Anda harus implementasinya adalah di real tempat masalahnya di mana gitu ya. Itu mungkin ya, diharapkan seperti itu. Di implementasi produk juga, di sini di poin 4, itu Anda harus bisa menjelaskan proses bisnis. Jadi ini terkait dengan yang tadi ya kemarin-kemarin yang kami lihat di grup, penggunaan hardware gitu ya, kan di sana ada hardware. Pak, saya boleh pakai Raspberry, saya boleh pakai ESP8266, ATmega dan sebagainya. Silakan dibebaskan, tetapi ingat di sini nanti ada unsur ekonomis dan pada saat Anda memilih hardware ya, nanti hardware tersebut kan harus ada latar belakangnya gitu kan. Kenapa Anda menggunakan Raspberry gitu kan? Terus kenapa ada, kalau ESP8266 mungkin itu sudah biasa, tapi kalau dengan Raspberry, maka posisinya adalah mungkin ada saving data yang kami tahu di sini pada saat membuat absen, pada saat tapping itu dia saving dulu secara offline, apabila internetnya ada masalah, saving di server lokal di Raspberry, maka setelah koneksi internet dia kirim ulang. Jadi pemilihan hardware dikondisikan dengan permasalahan yang ada. Jadi tidak mewah tapi tidak dipakai. Nah, itu yang bahaya. Jadi alatnya bagus tapi tidak dipakai. Nah, itu kan tidak ekonomis gitu kan. Tapi alat-alatnya bisa hemat tapi bisa digunakan. Nah, itu yang ada nilai ekonomis ya. Jadi pemilihan hardware silakan dibebaskan, tetapi kami melihat nanti dari sisi unsur ekonomisnya.
harga HPP-nya berapa, harga jualnya berapa, keterserapan masyarakat seperti apa. Nah itu ya, jadi para peserta semuanya harus bisa memikirkan ke sana ya untuk yang poin 4 itu. Berikutnya adalah konsep teknik pemahaman. Nah, di sini ada konsep teknik, pemahaman teknik, efisiensi perangkat keras yang tadi yang disebutkan, sama nilai estetika. Nah, di sini tadi contoh kembali lagi ke yang gas smoke detector. Nah, yang ini. Nah, di sini ada estetika. Estetikanya kaitan dengan kemasan, kaitan dengan kaitan dengan casing. Nah, ini estetikanya tolong dilihat gitu kan. Meskipun mungkin ini Pak alatnya casingnya kurang belum seperti yang diharapkan, tidak masalah. Yang penting casingnya betul-betul nanti akan seperti itu. Karena kan untuk IoT ini juga yang gas smoke detector pengembangan kita dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 barulah seperti ini gitu kan. Minimal Anda membuat prototipe. Nah, ini yang putih ini adalah prototipenya gitu kan. Prototipenya dengan casing yang kita buatkan. Nah, itu yang untuk pemahaman nilai estetika. Tekniknya berarti Anda harus tahu cara menjalankan. Terus nanti bagaimana cara mengkodingnya ya. Terus ibaratnya struktur jaringannya seperti apa. Karena IoT kan ada sensor, ada network, terus berikutnya ada big data jika Anda menggunakan big data. Berikutnya adalah adanya data analitik gitu ya. Jadi data analitiknya seperti apa? Yang dimaksud data analitik nanti yang tadi itu pembiasaan yang dilakukan oleh manusia itu dilakukan oleh alat atau oleh elektronika seperti itu.